Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi saat ini kita tetap bisa menyapa melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah suatu kali Anda berjumpa seseorang, Anda ingat bahwa Anda dulu pernah berjumpa dengan dia, Anda pernah berhadapan dengan dia atau bercakap-cakap dengan dia. Tapi ketika Anda berpapasan dengan dia dan Anda menegur dia, orang itu kemudian merasa heran, merasa tidak mengenal Anda, dan kemudian Anda harus menahan malu karena ternyata orang itu melupakan Anda. Atau sebaliknya, kita melupakan orang lain. Orang yang datang kepada kita kemudian dia mengatakan, "Bu, dulu saya pernah berjumpa dengan ibu." Saya mungkin kadangkala seringkali menghadapi hal itu. Bertemu dengan banyak orang dan tidak bisa mengingat siapa yang pernah bercakap-cakap dengan saya. Mungkin kita bisa melupakan orang lain. Tetapi saudara-saudara, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan juga melupakan kita? Ketika kita berada di tengah penderitaan, di tengah masalah yang sulit saat ini, sebagai satu bangsa bahkan dunia, kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan kita sama-sama harus berupaya untuk bertahan di tengah segala macam upaya-upaya yang ada untuk membuat pandemi ini tidak semakin banyak, tidak semakin menyebar. Saudara dan saya juga harus berupaya bertahan untuk tidak keluar rumah, bertahan di tengah kehidupan. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kita harus tetap bertahan. Dan di tengah semua penderitaan itu, apakah Anda pernah tersirat untuk menganggap bahwa Tuhan tidak peduli atau Tuhan melupakan kita? Atau ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ketika kita merasa kita sudah berseru, kita sudah memanggil namanya, kita sudah bertekun, tetapi ternyata jawaban-jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Apakah kita pernah tersirat menganggap bahwa Tuhan melupakan kita? Saudara-saudara, betulkah bahwa Tuhan melupakan kita? Itu hanya perasaan saudara dan mungkin saya juga. Itu hanya perasaan kita sebagai manusia bahwa kita menganggap Tuhan melupakan kita. Tetapi sungguhkah Dia melupakan kita? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dari Yesaya 49 mau menegaskan kepada saudara dan saya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Seorang perempuan yang melahirkan bayinya, yang bersusah payah untuk menghadirkan bayinya ke tengah dunia ini, bisakah dia melupakannya? Seorang ibu sejati, dia tidak akan mungkin melupakannya. Tetapi tidak terpungkiri kenyataan bahwa ada perempuan-perempuan yang melupakan bayinya, menelantarkan atau bahkan membuang bayinya. Ketika mereka berada dalam keadaan yang kalut, takut, bingung, itu semua terjadi di sekitar kita. Ada anak yang ditaruh di depan pintu panti asuhan. Ada anak-anak yang terlantar ditinggalkan di rumah sakit. Ada anak-anak yang tidak mengenal ibunya.
Firman Tuhan bertanya kepada kita, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Mungkin kita bisa mengatakan, ya, bisa saja itu terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kalau manusia bisa melupakan, seorang ibu, seorang perempuan bisa melupakan bayi yang dia kandung, bayi yang dia lahirkan. Tragis memang. Tetapi kalaupun itu bisa terjadi, dikatakan Tuhan tidak akan melupakan umatnya. Tuhan tidak akan melupakan saudara dan saya. Ini satu janji Tuhan yang harus kita pegang teguh. Di tengah segala macam persoalan, di tengah segala macam himpitan dan tekanan, kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dan bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara dan saya dilukis Tuhan di telapak tangannya. Itu berarti Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan selalu memandang kepada kita. Apalagi telapak tangan Kristus yang sudah terlobangi oleh paku. Oleh karena dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya dilukis Tuhan di telapak tangannya. Karena itu saudara, firman Tuhan mau meyakinkan saudara dan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap memandang kepada saudara dan saya. Dia tetap memperhatikan, dia tetap peduli, dan dia siap untuk bertindak. Dan kalau saat ini kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, saudara-saudara, penderitaan seringkali menjadi sekolah kehidupan bagi kita. Untuk membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Ketika saat ini kita berada di rumah, ketika saat ini kita berada di dalam kehidupan keluarga, ketika kita terbatas, Tuhan tetap tidak terbatas. Dia siap untuk menolong saudara dan saya. Dia siap untuk melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Kalau saat ini kita masih menghadapi kesulitan dan penderitaan, Dia mau membentuk kita untuk semakin dekat, semakin mengenal Dia, dan semakin bergantung kepada Dia. Saudara dan saya dipanggil untuk tidak meninggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya teringat akan salah satu lagu yang ada di dalam Kidung PKJ. Lagu PKJ nomor 230. Refrennya mengatakan, ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Saudara-saudara, saudara bisa menyanyikan sendiri di rumah PKJ 230. Di dalam teks aslinya juga ditulis dengan judul No Never Alone. Anda tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kalau Anda ragu, kalau Anda khawatir, kalau Anda sedih, nyanyikan lagu ini. Mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janji Tuhan. Dia selalu mengingat kita. Marilah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau membawa jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Di tengah segala macam persoalan, di tengah segala macam kesulitan yang mereka hadapi. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh mengingat mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau tidak melupakan mereka. Tetapi sungguh-sungguh Engkau boleh merangkul mereka dalam kasih. Engkau boleh
memperhatikan mereka. Engkau boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau boleh memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan-kesulitan ekonomi. Biarlah Tuhan buka jalan. Tuhan berikan kemampuan untuk mereka melakukan berbagai hal. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh mencukupkan diri dengan segala perkara. Tuhan juga buka tangan-tangan kami, agar kami juga siap menolong dan membantu saudara-saudara kami yang terkasih. Kami berdoa bagi pemerintah yang sedang berjuang bagi COVID-19 supaya tidak semakin menyebar, boleh semakin teratasi. Biarlah Tuhan boleh pimpin agar pemerintah boleh melakukan yang terbaik. Boleh sungguh-sungguh bekerja keras untuk kebaikan bangsa ini. Tuhan boleh bekerja melalui para medis. Berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh mau melayani. Dan Tuhan sendiri yang boleh lindungi mereka dan keluarga mereka, agar mereka boleh melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan mereka tetap kuat dan sehat oleh karena anugerah Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan masa depan kami. Kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami boleh meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Para gembala dari GKI Agus Salim akan selalu mendoakan Anda dan mengingat Anda di dalam doa-doa kami. Tuhan memberkati.